Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat dengan DPR RI, Mahfud MD meminta Komisi 3 DPR RI mendukung RUU perampasan aset koruptor. Hal itu agar harta hasil curian para koruptor bisa diambil dan kembali ke negara dan bermanfaat bagi rakyat. Tapi siapa nyana, Bambang Pacul yang merupakan Ketua Komisi 3 DPR RI yang juga kader Partai Banteng ternyata terbuka dan mengaku tak bisa apa-apa, apalagi menerima usulan mendukung RUU perampasan aset koruptor. Jadi kita bisa mengambil sebuah asumsi bahwa anggota DPR tidak punya daya apa-apa. Mengapa seperti itu? Dengan gaya khasnya, Pacul mengatakan lobinya ke ketua umum partai. Ia bahkan menyatakan semua anggota Komisi 3 DPR RI tidak akan ada yang mendahului pikiran, apalagi perintah ketua umum partai politik. Lalu kita akan bertanya, siapa sebenarnya anggota DPR itu? Mengapa mereka yang sangat takut membela kebenaran yang jelas benar? Lantas siapa pula ketua umum partai itu? Apakah mereka orang yang harus dilobi-lobi untuk urusan kebenaran dan kebaikan negara? Lalu untuk apa anggota DPR di setiap komisi itu ada? Toh nyatanya tidak punya keberanian, otoritas, dan kepedulian terhadap masalah yang benar-benar merusak bangsa dan negara? Itulah beberapa pertanyaan yang menyeruak, dan mungkin masih banyak lagi. Oh, mengapa bisa seperti itu anggota DPR RI? Berarti seakan-akan rapat-rapat yang ada adalah drama belaka. Ada yang gebrak meja, ada yang melotot, ada yang bersuara kencang. Oh, itu mungkin adalah perintah ketua umum partai politik. Bukan karena anggota DPR RI itu sadar melakukan itu. Mungkin ada yang berani, tetapi tidak betul-betul berani. Kalau logika dari Bambang Pacul ini yang kita jadikan sebagai pisau analisa. Coba perhatikan kalimat Bambang Pacul ini. Di sini boleh ngomong galak, Pak. Tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, Pacul berhenti, siap laksanakan. Lalu untuk apa DPR itu rapat? Lalu untuk apa mereka teriak-teriak, gebrak meja dan seterusnya? Dan sebagian yang lain justru menggunakan kekuasaannya pada ruang-ruang yang tidak seharusnya. Lalu apa itu artinya? Ketika narasi newsroom mencuit soal ini, netizen pun berkomentar, oh memang benar bahwa DPR itu alat untuk menghidupkan ketua umum parpol. Dan inilah hasil pemilu dengan sistem terbuka. Masih seperti itu, bagaimana kalau nanti pakai sistem tertutup? Begitu kira-kira. Jadi kembali pada soal politisi, Indonesia darurat politisi jujur yang berani dan benar-benar berani membela negara, apalagi membela rakyat. Inilah realita, dan kita harus berupaya untuk bisa mengubahnya. Tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Pancasila, bahkan demokrasi itu sendiri. Tidak mengubah, maka akan terus kehidupan kita seperti saat ini, bahkan mungkin akan lebih buruk, sebab anggota DPR ternyata bukanlah pemberani seperti ketika mereka menggebrak meja, berteriak, melotot, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.